Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah bisa bertemu kembali dengan ngaji rutin bersama Ustaz Abdul Ghani. Semoga dengan episode 1 dengan episode yang lain ngaji kita semua semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin kita semua bisa memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tema pada kesempatan ini adalah tentang yaitu keutamaan menjawab adzan dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin dalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono keutamaan menjawab adzan. Anak Nabi ya udah saat anak Nabi saat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku basyara iku gawe berbunga atau berkali-kali gawe berbunga sapa kanjeng Nabi man ing tiyang aja bakal jawab sapa tiyang al muadzina ing kang adzan bil maghfirati kelawan dingapura dosane ida qala nalikane ngendika sapa man wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Rawas ngatakan hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim wa Tirmidzi ulan sapa Imam Tirmidzi wallahu ta'ala fal hadis niki iku laulatu iku milik Imam Tirmidzi. Artinya sebagian daripada kemuliaan menjawab orang yang adzan adalah sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu atau berkali-kali memberi kebahagiaan, kabar gembira kepada orang yang menjawab adzan. Seorang yang adzan dijawab, apabila orang tersebut menjawab adzannya seorang muadzin, maka orang yang menjawab itu dimaghfirah atau diberi ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tersebut mengucap yaitu berdoa atau mengucapkan sebagai ucapan sebagai berikut, yaitu ucapan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang hak disembah, selain Allah tidak ada sekutu bagi Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Saya ridha atau senang Allah sebagai Tuhan, dan saya ridha atau senang Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Orang yang menjawab atau orang yang mengucapkan itu yaitu ucapan asyhadu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Maka apabila kita mengucapkan ini, maka kita semua yang mengucapkan ini, maka kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa na'afana fi ulumi fid dharaini bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min dalika lan setengah saking keutamaan menjawab adzan anak Nabi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku basyara iku gawe berbunga sapa kanjeng Nabi bu ing tiyang bisyafaati kelawan syafaate kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat.
wa yanalu lan mekole apa hadi syafaat apa iki syafaat ida ajaba nalikane jawab sapa tiyang al muadzina ing wong kang adzan wa shalla lan mau sholawat sapa tiyang ala nabi ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu lan nuwun sapa tiyang lahu maring lahu maring nabi al wasilah ta ing dadi lantaran wa bihada kelawan iki ajaba al muadzina wa shalla ala nabi wa yas'alu lahu al wasilata ta'lamu weruh sapa sira anal fauza ing sak temene bejo iku bisyafaati iku kelawan lantaran atau kelawan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam af'al khassa dengan khusus masyrutun anal fauza bisyafaati al khassati anal fauza sak temene kebejan bisyafaati sertane syafaate atau kelawan syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khassa dengan khusus masyrutun iku disyaratake bisolati kelawan maca sholawat alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa talabil wasilah lan kelawan numpre wasilah atau lantaran lahu maring Kanjeng Nabi. Artinya sebagian dari keutamaan menjawab adzan adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali memberi kabar gembira kepada seseorang yang menjawab adzan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Artinya orang yang menjawab adzan maka ia mendapat syafaat dari pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kemudian syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang menjawab adzannya, seorang yang muadzin dan ia mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta wasilah kepada Nabi, minta lantaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Nabi Muhammad sebagai lantaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini maka kita mengetahui, kita mengetahui bahwasanya kesuksesan atau keberuntungan yang khusus dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratnya adalah disyaratkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta lantaran, minta wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dasarnya adalah hadis sebagai berikut. Fa'an Abdurrahman bin Umar Abdul As sangan Abdurrahman bin Umar bin As radhiyallahu anhu ana usatune Abdurrahman bin Umar bin As iku sami'a iku mireng sapa Abdurrahman bin Umar bin As an nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Kanjeng Nabi ida sami'tum nalikane mireng sapa sira kabeh al muadzina ing wong adzan faqulu mangko ucapna sira kabeh mislama ing sepadane perkara yaqulu kang ngucap sapa muadzin summa shollu mangko padha sholawat sira kabeh alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi fa innahu mangko setune kelakuan iku man sapane wong sholat kang maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun sholatan kalawan maca sholawat menan atau sholatan kelawan sak sholatan sholat mangko paring sholawat atau paring doa selamat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholatan asyura kelawan ping sedasa suma salu mongko kere-kere nyuwun sira kabeh Allah ing Gusti Allah lima ingsun al wasilata ing dadi lantaran fa innaha mongko satune wasilah iku manzilatun iku pangkat fil jannati manzilatun atau pangkat atau omah fil jannati manzilatun iku dadi omah atau pangkat fil jannati ing dalem swarga latan bagi kang mboten numpre sapa sira illa li abdin latan bagi kang ora numpre apa wasilah illa li abdin kejaba maring kawula min ibadillah saking pira-pira kawulane Gusti Allah wa arjulan arep sapa ingsun
an aku na ing itu ana sapa ingsun hana an ana ya ingsun huwa ana ya ingsun huwa iku li'abdin huwa iku salun mahali alwasilata paman moko sapa wonge iku salah iku nuwun sapa man li maring ingsun alwasilata ing dadi lantaran halat moko halal lahu kudiman apa syafaat atau syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawal riwayat hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Artinya sebagian dari kemuliaan kemuliaan menjawab adzan adalah bahwasanya orang yang menjawab adzan akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, yaitu hadis sebagai berikut ini. Hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah bin Umar bin As mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu semua mendengarkan seorang yang adzan, mendengarkan bacaan orang yang adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh seorang yang tukang adzan. Kemudian jangan lupa setelah mengucapkan itu apa yang diucapkan atau menjawab apa yang diucapkan oleh seorang tukang adzan, kemudian membacalah sholawat kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dengan sekali sholawat, maka dengan sekali sholawat itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan doa selamat orang tersebut dengan 10 kali keselamatan. Kemudian juga setelah membaca sholat kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lantaran kepadaku. Maka siapa yang minta Allah Subhanahu Wa Taala dengan lantaran kepadaku, maka ia diberikan rumah di dalam surga, diberikan derajat atau rumah di dalam surga yang tidak dicari kecuali kecuali kepada hamba dan sebagian hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah harapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah membaca sholawat kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lantaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lantaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib baginya adalah syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim, oleh empat imam hadis, yaitu Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam hadis. Wa yanalu lan makole hadis syafaat. Wa yanalu lan makole sapa tiyang hadis syafaat ini di syafaat. Ida qala nalikane ngucap sapa tiyang, sapa mengko sapa wong, Allahumma rabba hadid-da'wati tamati, ucapan Allahumma rabba hadid-da'wati tamati wa sholatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Wayanulan mengkulih sapa man sapa tiyang hadis syafaat ini di syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida qala nakane ngucap utawa donga sapa man, Allahumma ya Allah Rabb hadid da'wati kang mengirani iki doa, iki dakwah utawa iki pengajak atamati kang sempurna, washolatilan pada sholawat al-qaimati kang jumeneng ati mugi-mugi paring panjenengan Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah ing dadi wasilah atau lantaran wal fadilah lan keutamaan wa ba'aslan muga-muga ngutus panjenengan hu ing kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing maqam
mahmudan kang dipuji alladzi wa'ata kang janjeni sapa panjenengan hu maqaman mahmudan. Artinya adalah seseorang apabila menjawab setelah adzan kemudian ia berdoa, yaitu doa seperti ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Apabila seorang berdoa setelah dikumandangkan adzan dengan doa itu, maka orang tersebut mendapat syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW. Hal ini adalah dasarnya hadis sebagai berikut ini. Faqad ja'a maka teman teka apa hadis fil hadis dalam sisi hadis an Jabir bin Abdullah saking sing diriwayatake sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ana Nabi asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa kanjeng Nabi man sapa wong iku qala iku ngucap sapa man khina yasma'u ing dalam semangsane mireng sapa man anida ing adzan al hadisa terus nasira al hadisa ing hadis sumakola mongko kali-kali ngucap sapa rawi halat mongko halal atau wajib lagu diman apa syafaat yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Rawa sakun riwayat hadis sapa al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa rawa lan riwayat hadis sapa al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi wa zadalan nambahi sapa Imam Baihaqi fi akhiri dan akhir hadis innaka la tukhliful mi'ada ing tambahan innaka la tukhliful mi'ada innaka satamni sira iku la tukhlifu ora nulayan sami sira al mi'ada ing janji sira. Artinya adalah sesungguh telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjawab, siapa yang berkata seperti apa yang menjawab atau berkata dengan jawaban seorang adzan, apa yang ia dengar dari seorang muadzin atau tukang adzan kemudian ia menjawabnya, dengan diteruskan oleh sebuah hadis sehingga sampai hadis sampai lafal yaitu halat lahu syafaati yaumul qiyamah, maka orang yang menjawab yaitu kumandangnya seorang tukang adzan atau yang adzan, maka wajib baginya yaitu syafaatku Rasulullah SAW besok pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, dan di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi itu ada tambahan yaitu berupa lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Jadi pada kitab Sunan Baihaqi itu ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Orang yang berdoa setelah dikumandangkan adzan kemudian sampai selesai, kemudian ia berdoa seperti apa yang kita baca setiap hari, kita doakan setiap hari ketika mendengarkan adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Maka orang kita semua kalau menjawab seperti itu, berdoa seperti itu, kita semua wajib mendapat syafaat Rasulullah SAW besok pada hari kiamat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.